El Shaddai, bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Tentunya kita semua ada dalam keadaan baik. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan dan pengajaran El Shaddai Ministry. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan atau memulaikan segala kegiatan, aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari sejenak kita bersaat teduh dan kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Sungguh besar Engkau dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau menyertai, memberkati kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan baik. Bapa, sebelum kami memulaikan segala kegiatan aktivitas kami datang kepadamu memohon tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu, agar kami tetap berjalan dalam terang kasih-Mu yang menuntun kami di sepanjang hari ini. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, saudara yang diberkati, sahabat El Shaddai Ministry, pagi hari ini ayat kebenaran firman Tuhan diambil dari Matius 7 ayatnya yang kelima, yang berkata demikian: Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang terkasih, zaman ini sepertinya sulit menemukan orang-orang yang benar-benar tulus. Banyak kepura-puraan yang terjadi di sekitar kita. Banyak manusia yang bertopeng di sekitar kita. Kelihatannya baik, kelihatannya mengasihi kita, kelihatannya peduli dengan kita, tapi pada akhirnya mereka hanya memanfaatkan kita dan kemudian mereka mengkhianati kita. Sikap seperti inilah yang seringkali kita lihat dan yang ada di sekitar kita, dan adalah salah apabila kita mengira bahwa hal itu hanya terjadi di luar gereja atau di luar sana. Karena saudara, orang-orang percaya pun, orang-orang yang berada di gereja pun banyak menunjukkan sikap penuh dengan kepura-puraan atau sikap yang penuh dengan kemunafikan. Kita akan kaget dengan orang-orang yang memiliki perangai berbeda. Ketika berada di gereja, di dalam kebaktian, mereka menjadi orang baik, tetapi ketika mereka berada di luar gereja, kelakuan atau sifat mereka sangat bertolak belakang. Pada hari Minggu pagi berlaku seolah sangat rohani dan suci, ikut pelayanan, pintar mengutip firman Tuhan, bibir begitu manis penuh dengan berkat. Ketika bersalaman dengan orang lain kelihatan senyum yang sempurna, tetapi sangat disayangkan. Begitu ibadah selesai, semuanya selesai, sikap itu pun kemudian berakhir dan kembali seperti semula, kembali berubah. Langsung ngomongin kejelekan si A, si B, si C, padahal barusan sangat manis, ucapannya sangat memberkati. Bahkan keluar dari gereja, mungkin tiba-tiba ada motor atau ada mobil ngebut di depan kita, langsung emosi dan marah. Saat pulang ke rumah mungkin asisten rumah tangga belum selesai masak, maka kembali ke sifat yang lama, memperlakukan asisten rumah tangga tanpa kasih, kembali kasar, kembali semena-mena. Orang-orang seperti ini sangat pintar bersandiwara. Mereka mengenakan topeng kepalsuan dan hidup dalam kemunafikan. Saudaraku yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, mari sama-sama kita belajar tentang kemunafikan agar kita bisa belajar dan bertobat, atau kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang penuh dengan kemunafikan. Sebab mungkin kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita juga adalah orang-orang yang munafik, karena kita tidak paham apa yang dimaksud dengan kata munafik. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemunafikan artinya kebohongan, berpura-pura percaya atau berpura-pura setia, tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak seperti itu. Selalu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan perbuatannya dan bermuka dua. Dalam Perjanjian Baru, kata munafik diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu hypocrites, yang mendasari kata bahasa Inggris yakni hypocrite atau munafik. Kata dalam bahasa Yunani tersebut sendiri berarti seorang pemain drama. Dapat kita sebutkan orang yang munafik itu memakai topeng atau not real, tidak apa adanya.
Segala sesuatu dari dirinya cuma tipuan atau muslihat. Tidak ada yang benar ataupun transparan, melainkan menutup-nutupi. Dalam perjanjian baru, kemunafikan juga seringkali dikaitkan dengan sikap-sikap orang Farisi, bahkan disamakan dengan ular. Matius 23 ayat 13 berkata begini, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Kemudian Matius 23 ayat 33 berkata, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Jadi orang-orang munafik ini diumpamakan oleh Yesus sebagai ular beludak. Semasa pelayanan Tuhan Yesus di dunia, ia menerima, ia mengampuni orang-orang yang berdosa seperti pemungut cukai, wanita yang kedapatan berzina, maupun lainnya. Namun ia mencela para ahli Taurat ataupun orang Farisi sebagai orang-orang yang munafik. Nah, saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, bagaimana sih ciri-ciri orang yang munafik? Tentu saja kita akan menggunakan Alkitab sebagai dasar, sebagai standar, sumber dan pedoman kita untuk menguraikan ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama, ciri-ciri orang munafik adalah pintar bersandiwara. Munafik memiliki arti bertindak berdasarkan kepalsuan. Apabila kita buka kembali Alkitab dan membaca asal mula dosa menurut Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa Adam adalah manusia pertama yang bersikap munafik, dan dia pula yang menurunkan gen munafik pada generasi-generasi setelahnya. Dia juga makan dari buah terlarang itu, tapi dia bilang bahwa Hawa yang salah. Dia tahu itu salah, sudah melanggar tapi pura-pura nggak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya dosa dasar alami manusia adalah bermain sandiwara dan tipu muslihat dengan Allah. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri masing-masing, apakah kita pernah bersikap seolah-olah Allah tidak ada? Pernahkah kita membodohi Allah seakan Allah tidak tahu maksud hati kita? Yang kedua, ciri-ciri orang munafik adalah menutupi jati dirinya dengan kepura-puraan. Kita bisa melihat contoh orang yang munafik dengan menutupi jati dirinya dengan berpura-pura. Seperti contoh sosok Yudas Iskariot. Sebelum Yesus ditangkap, Yudas menghampiri dan mencium tangan Yesus dengan sangat lembut di Taman Getsemani. Mungkin orang yang melihat sikap Yudas ini akan mengira bahwa Yudas sangat mengasihi Yesus. Tapi di balik itu yang dilakukan Yudas, sebenarnya dia ingin menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Saudara, Yudas tega mengorbankan Yesus hanya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Dan tindakan Yudas ini merupakan sikap yang munafik, karena menyembunyikan motif buruknya dengan cara berpura-pura tulus. Banyak orang melayani Tuhan tapi modus, bermulut manis tapi hati busuk, punya niat jahat. Yang ketiga, bersikap egois dan suka melemparkan beban kepada orang lain. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai 4, Yesus Kristus berkata kepada orang banyak, termasuk murid-muridnya, supaya mereka menuruti dan melakukan semua hal yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi jangan turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menyerahkan beban berat kepada orang lain, namun mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mau dipakai Tuhan, tapi suruh orang lain yang mengerjakan tugas-tugasnya. Pura-pura rajin di hadapan umum supaya dilihat orang dan dipuji, padahal bukan dia yang mengerjakan. Suka manfaatin orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, suka mencari muka. Pada Matius 34 ayat 5 sampai 7 dijelaskan lebih lanjut mengenai ciri-ciri orang munafik menurut orang Kristen, yaitu melakukan pelayanan, pekerjaan baik hanya untuk dilihat orang banyak. Suka pamer kekayaan, suka pamer kebolehan, suka pamer kemampuan, suka pamer kepintaran dan kelebihan-kelebihan mereka.
Mereka selalu ingin dihormati, sehingga para ahli Taurat dan orang Farisi itu suka duduk di tempat terdepan, di tempat yang terhormat saat perjamuan, dan tempat terdepan di rumah ibadah. Yang kelima, gila hormat dan ingin menjadi pemimpin yang terbesar. Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, supaya siapa yang terbesar hendaklah ia menjadi pelayan. Karena siapa yang suka meninggikan diri, maka ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Merasa punya jabatan, merasa lebih dari orang lain, dan merasa memiliki segala-galanya. Yesus mau orang-orang yang rendah hati, dan orang-orang yang tidak rendah hati, merasa lebih dari orang lain adalah orang-orang yang munafik. 6. Motif yang tidak tulus. Dalam Matius 6 ayat 1-2, Yesus mengajarkan supaya kita tidak melakukan kewajiban agama hanya untuk dilihat orang lain. Karena jika demikian, kita tidak akan memperoleh upah dari surga, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah. Mereka memberi sedekah, mereka memberi persembahan hanya untuk mendapatkan pujian. Namun firman Tuhan katakan, apabila kita, saudara dan saya, melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, maka Bapa di surga akan membalas perbuatan kita yang tulus itu. Saudara, banyak orang kasih persembahan besar supaya dipuji orang, kasih bantuan ke orang lain supaya namanya ditulis dan dibaca keras-keras. Itu modus namanya, dan itulah sikap-sikap orang yang munafik untuk kepentingannya sendiri. Dia memberi untuk kepentingannya sendiri. 7. Mengetahui kebenaran namun tidak menurutinya. Mungkin banyak orang yang sudah mengakui kebenaran bahwa Kristus adalah Tuhan, namun mereka tidak mengikutinya. Sikap seperti ini sama saja dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memiliki banyak pengetahuan akan hukum Taurat. Orang-orang yang mengenal kebenaran firman namun tidak melakukan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana kita menghadapi kemunafikan yang ada di sekitar kita, bahkan di lingkungan gereja? Mungkin kita akan muak, namun kita tidak boleh menutup diri. Karena jika kita memilih menjauhkan diri, kita tidak akan menemukan orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan teman-teman yang sejati. Dan ketika kita menemukan orang-orang seperti itu, jangan kita menghakimi, tapi mari kita belajar, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga tindakan kita, agar kita tidak terinfeksi virus kemunafikan. Ingat, manusia memang mudah sekali menunjuk kelemahan orang lain dan mengabaikan kesalahannya sendiri. Jadi, kita harus tetap waspada agar kita bisa berhati-hati, karena sesungguhnya tidak seorang pun yang dapat lepas dari cap kemunafikan. Karena setiap orang berusaha untuk menampakkan sisi baiknya, dan tidak banyak orang yang bisa menunjukkan sisi buruknya. Satu-satunya pribadi yang tulus dan memiliki hati yang bersih hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan kita melihat selumbar di mata orang lain, tapi mari kita belajar memperhatikan diri kita, menjaga diri kita, jadi bijak. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai patokan hidup kita, sehingga kita akan menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita dengan berhati-hati, dan kita dijauhkan dari tindakan-tindakan atau sifat-sifat kemunafikan. Saya percaya terang firman Tuhan akan memampukan kita, menjauhkan kita dari orang-orang yang munafik, dan tidak menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang munafik, tetapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus, orang-orang yang tidak berpura-pura, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu menjadi berkat dimanapun dia berada. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan dunia ini begitu banyak dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami agar kami menjaga hati, pikiran, dan tindakan, supaya kami tidak terinfeksi
dengan virus kemunafikan. Biarlah terang firman-Mu menuntun langkah kami, agar kami tetap berjalan sesuai dengan standar firman Tuhan dari hari ke hari, semakin baik dari hari ke hari, semakin melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Teruslah menjaga, memberkati, melindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, dan biarlah kami boleh merasakan anugerah-Mu, cinta kasih-Mu, perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, jadilah pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan, prokes. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.